Halo guys, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari seorang pramugari cantik yang harus meregang nyawa. Mayat pramugari tersebut ditemukan dalam keadaan yang tidak utuh lagi. Yang lebih mengenaskan, potongan tubuh dari pramugari tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemotong kayu. Inilah dia kisah dari Hal Nielsen. Hal Nielsen adalah anak tunggal yang lahir pada tanggal 7 Juli 1947 dari keluarga yang sederhana. Ia berasal dari Denmark dan menetap di Amerika Serikat. Hal adalah seorang wanita yang mempunyai paras cantik, cerdas, mempunyai tubuh yang profesional, dan menguasai 4 bahasa. Karena kelebihan yang ia miliki mengantarkan dirinya menjadi seorang pramugari. Pada tahun 1969, ketika Hal sedang berlatih menjadi pramugari PNM, ia bertemu dengan calon suaminya yang bernama Richard Crabb, yang saat itu pula dirinya sedang berlatih menjadi seorang pilot. Richard mempunyai usia 10 tahun lebih tua dari usia Hal. Dia berprofesi sebagai seorang pilot di maskapai komersil dan juga seorang polisi paruh waktu. Richard juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Setelah sudah saling mengenal selama 6 tahun lamanya, akhirnya pasangan tersebut pun menikah pada tahun 1975. Kala itu, pasangan tersebut mempunyai penghasilan yang sangat besar sehingga mereka bisa membeli rumah seharga 250.000 US dollar di tanah seluas 2 hektar yang ada di Danbury, Connecticut. Keluarga mereka sangat bahagia di tengah kelahiran buah hati mereka. Saat itu, Hal mempunyai 3 orang anak yang bernama Andrew, Thomas, dan Christina. Ia pun masih bekerja sebagai seorang pramugari di kala kesibukannya menjadi seorang ibu di rumah. Namun, setelah beberapa tahun menikah, diketahui Richard jarang pulang ke rumah. Ia selalu beralasan bahwa dirinya sibuk dengan pekerjaannya yang saat itu menjadi seorang polisi dan sesekali terbang mengudara. Ia juga berubah menjadi orang yang mudah tersinggung, selalu mencari kesalahan Hal dan tidak menafkahi keluarganya, sehingga biaya hidup Hal lah yang menanggung. Pada tahun 1984, Richard didiagnosa kanker usus besar. Saat itu, dokter mengatakan bahwa Richard hanya mempunyai harapan hidup sebesar 2%. Saat Richard sakit, Hal lah yang setia merawat dan menemani ketika Richard dioperasi dan kemoterapi. Keajaiban pun datang, Richard sembuh dari penyakitnya. Ketika Richard sudah sembuh, tidak mengubah dirinya menjadi suami yang lebih baik untuk Hal. Hal tetap dipukuli, tetap mendapatkan perlakuan kasar. Bahkan Richard mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia menikahi Hal karena Hal hamil duluan dan sudah terlambat untuk melakukan aborsi. Sampai suatu ketika, Hal sudah habis batas kesabarannya. Ia semakin curiga karena Richard jarang pulang ke rumah, bahkan tidak pernah pulang selama beberapa minggu. Sehingga ia pun menyewa detektif swasta untuk mengikuti kemanapun Richard pergi. Detektif tersebut selalu mengikuti kemana Richard pergi dan selalu memfoto apapun aktivitas yang Richard lakukan. Yang mengejutkan, detektif tersebut memfoto ketika Richard sedang berciuman dengan wanita lain. Richard juga sempat memberikan hadiah yang mahal untuk selingkuhannya. Bukti-bukti tersebutlah yang membuat Hal semakin yakin bahwa ia harus mengakhiri hubungan dengan suaminya. Sehingga Hal pada saat itu mendatangi pengacara untuk mengurusi perceraiannya. Pada tanggal 18 November 1986, Hal bekerja seperti biasa. Ia melakukan penerbangan panjang dari Jerman menuju Connecticut. Malam harinya, usai bekerja, ia pulang diantarkan teman-temannya.
Selama dalam perjalanan, Hel banyak bercerita bahwa ia takut kehilangan hak asuh anak-anaknya serta ia takut jika sesuatu buruk terjadi pada dirinya. Saat itu, kata-kata yang Hel ucapkan terakhir kali kepada teman-temannya adalah, "Jika sesuatu terjadi padaku, itu bukan kecelakaan, Richardlah yang melakukannya." Hel pun turun dari mobil. Ia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena telah memberikannya tumpangan. Ia pun lalu masuk ke dalam rumah, tepatnya malam hari saat badai salju. Keesokan harinya, pada tanggal 19 November 1986, Richard membangunkan anak-anaknya dan pengasuhnya. Pagi itu listrik padam karena badai salju semalam. Richard pun membawa anak-anaknya dan pengasuhnya untuk mengunjungi rumah saudarinya. Saat itu, anak-anaknya berkata, "Di mana ibu?" Richard pun menjawab, "Ibu akan segera menyusul dan bersama dengan kalian." Namun hari itu, Hel tidak pernah terlihat. Hel juga tidak masuk bekerja. Teman-temannya semakin curiga kepada Richard karena teman-temannya selalu mengingat perkataan terakhir kali yang Hel ucapkan. "Jika sesuatu terjadi padaku, itu bukan kecelakaan, Richardlah yang melakukannya." Teman-teman Hel lalu menghubungi Richard untuk menanyakan keberadaan Hel. Namun pada saat itu, Richard berkata bahwa ia tidak tahu di mana Hel. Kemudian, Richard pun merubah lagi perkataannya bahwa Hel sedang berada di Denmark untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Setelah telepon ditutup, teman-temannya Hel pun lalu menghubungi ibunya Hel yang berada di Denmark. Namun ibunya Hel berkata bahwa Hel tidak berada di Denmark dan dirinya juga tidak sakit. Kemudian, teman-temannya Hel menghubungi Richard kembali. Saat itu, teman-temannya menjelaskan kepada Richard bahwa mereka semua sudah menelpon ibunya Hel. Namun ibunya Hel berkata bahwa Hel tidak berada di Denmark. Mendengar hal tersebut, Richard pun merubah lagi perkataannya bahwa Hel sedang berada di Pulau Kanari untuk mengunjungi temannya. Setelah telepon ditutup, teman-temannya Hel semakin curiga karena Richard memberikan keterangan yang selalu berubah-ubah. Sehingga pada saat itu, teman-temannya Hel menghubungi detektif yang sebelumnya Hel sewa. Saat itu, detektif tersebut pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. 2 minggu sudah Hel menghilang, namun Richard tidak pernah melaporkan atas kejadian hilangnya istrinya kepada polisi. Sehingga pada saat itu, semua teman-temannya Hel melaporkan atas kejadian hilangnya Hel kepada polisi. Penyelidikan pun dimulai dan tim forensik dihadirkan. Saat itu, Richard sempat melakukan tes poligraf sebanyak 3 kali. Namun poligraf tidak mendeteksi bahwa Richard berbohong. Saat itu pula, pengasuh dari anaknya Hel yang bernama Mary dimintai keterangan. Mary menjelaskan kepada polisi bahwa ia sempat melihat darah di samping tempat tidur dan di karpet. Ia juga sempat melihat freezer yang baru dibeli oleh Richard, namun ia tidak pernah melihatnya lagi. Penemuan yang lain juga ditemukan ketika polisi melakukan penyelidikan bahwa Richard sudah mendekorasi kamarnya. Ia juga sempat membeli spray dan selimut baru, juga sebuah gergaji mesin. Sudah 1 bulan lamanya, kasus ini tidak menemukan titik terang. Polisi sudah bekerja keras untuk mencari mayat Hel, namun mereka tidak menemukannya. Kasus ini pun akhirnya diserahkan ke Dr. Henry Lee. Dr. Henry Lee pun akhirnya mengeluarkan surat perintah penggeledahan di rumah Richard saat Richard pergi berlibur bersama anak-anaknya ke pantai. Ketika penggeledahan dilakukan, Dr. Henry menyadari bahwa kondisi kamar sudah berubah. Bahkan karpet yang menurut Mary terdapat noda darah pun sudah menghilang. Dr. Henry lalu mengambil 5 titik darah yang terdapat di kasur. Ia pun melakukan tes reagen kimia ke 5 titik tersebut.
Setelah diidentifikasi, hasil menunjukkan bahwa darah yang terdapat di 5 titik di kasur adalah darah segar dan berjenis golongan darah O, sama seperti golongan darah yang Hel punya. Dr. Henry menyimpulkan bahwa Hel dipukuli saat dirinya sedang berlutut. Hel pun terjatuh tepatnya di samping tempat tidur dan darah menyembur di 5 titik tersebut. Kemudian, tim Dr. Henry pun menggunakan radar penembus tanah untuk mendeteksi apakah tanah pernah digali sebelumnya. Namun hasil menunjukkan bahwa tanah tidak pernah digali sebelumnya. Tim Dr. Henry pun menggunakan helikopter berteknologi inframerah untuk mendeteksi apakah ada tubuh manusia di dalam tanah. Namun hasil menunjukkan bahwa tidak ada tubuh manusia di dalam tanah tersebut. Karena tidak ada mayat yang ditemukan, Dr. Henry pun memutar otaknya untuk mencari saksi yang melewati rumah Hel. Saat itu, ada seorang pria parubaya yang bekerja sebagai petugas pembersih salju yang menjadi saksi kunci atas terbukanya kasus ini. Dari keterangannya, bapak tersebut mengatakan bahwa sekitar jam 3 pagi ia melihat seorang pria yang sedang membersihkan salju. Bapak tersebut melihat seorang pria tersebut membawa sebuah truk dan di dalamnya ada sebuah mesin pemotong kayu. Bapak itu mulai curiga karena pria tersebut bertingkah aneh. Kemudian, polisi pun menunjukkan foto Richard kepada bapak tersebut. Ketika bapak tersebut melihat foto Richard, ia tampak begitu yakin dan mengiyakan bahwa orang yang ada di dalam foto ini adalah orang yang sama dengan yang ia lihat. Kemudian, polisi menanyakan kembali kemanakah arah pria itu pergi. Bapak tersebut menjawab bahwa pria tersebut pergi menuju arah barat. Karena terdapat kata kunci yang dilihat oleh saksi bahwa pria tersebut membawa mesin pemotong kayu. Kemudian polisi pun mendatangi semua penyewaan mesin pemotong kayu. Di sana terdapat sebuah penyewaan yang membenarkan bahwa Richard sudah menyewa mesinnya. Ia pun menjelaskan bahwa biasanya orang-orang mengembalikan mesin selalu dalam keadaan yang kotor, namun berbeda dengan Richard. Richard mengembalikan mesin dengan kondisi yang begitu bersih. Kemudian Dr. Henry pergi menuju barat yang menurut saksi pria tersebut pergi ke sana. Lokasi tersebut begitu sepi. Dr. Henry meyakini bahwa Hel telah dihancurkan di sebuah daerah yang bernama Danau Zoar. Ia pun fokus melakukan penyidikan terhadap mesin pemotong kayu tersebut, karena biasanya mesin pemotong kayu hanya bisa menghancurkan untuk jenis-jenis yang keras seperti kayu. Dr. Henry tidak meyakini bahwa mesin kayu bisa menghancurkan daging manusia sampai halus. Sehingga ia pun melakukan percobaan dengan menggunakan daging babi beku yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Setelah daging tersebut dimasukkan ke dalam mesin tersebut, terlihat mesin bisa menghancurkan daging tersebut dan berhambur dengan jarak 4 meter. Dr. Henry meyakini bahwa Hel telah dihancurkan ke dalam mesin tersebut. Karena kondisi di lokasi tersebut dipenuhi salju, sehingga tim harus menunggu selama 3 minggu lamanya untuk menunggu salju tersebut mencair. Setelah 3 minggu lamanya, akhirnya pasukan pun diturunkan untuk menyelami danau tersebut. Hal mengejutkan pun ditemukan ketika tim penyelam menemukan sebuah potongan gigi yang masih menempel di tulang rahang. Kemudian polisi pun membawa potongan gigi tersebut ke dokter gigi yang menangani Hel. Berdasarkan hasil X-ray, dokter tersebut mengatakan bahwa potongan gigi tersebut adalah milik Hel. Kecurigaan Dr. Henry pun benar. Titik lokasi tersebut akhirnya difokuskan untuk mencari bagian yang masih tersisa. Akhirnya, tim penyelam pun menemukan sebanyak 2.600 potongan rambut, 69 potongan tulang, 2 gigi, sepotong tengkorak, 1 ibu jari tangan, dan 1 jari kaki. Polisi juga menemukan 1 mesin gergaji potong. Di dalam mesin gergaji tersebut ditemukan serat-serat yang masih menempel di dalam mesin.
Setelah diidentifikasi, serat kain tersebut adalah piyama yang Hel gunakan terakhir kali. Kasus ini pun akhirnya terungkap. Richard pun ditahan dengan bukti-bukti yang ditemukan. Dari rangkaian peristiwa yang sudah terjadi, Dr. Henry menyimpulkan bahwa sebelumnya Hel telah memberikan surat cerai kepada Richard, namun pada saat itu Richard menolak. Richard pun mempunyai waktu untuk mempersiapkan semuanya, sehingga dikala semua persiapannya sudah matang, ia pun lalu membunuh Hel dengan cara Hel dipukuli sampai meninggal. Hel pun terjatuh di samping tempat tidur. Dan ketika Hel sudah meninggal, mayatnya dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam freezer sampai beku. Ketika sudah beku, potongan tubuh Hel lalu dihancurkan ke dalam mesin pemotong kayu. Mengingat pada tahun 80-an, jika tidak ada mayat yang ditemukan, maka kasus akan menemukan jalan buntu. Richard pun yang seorang polisi memanfaatkan celah tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Karena baginya begitu mudah untuk menghilangkan barang bukti, Richard pun lulus tes poligraf karena dirinya sudah tahu bagaimana trik untuk menghindarinya. Pada tanggal 8 Januari tahun 1990, Richard dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Ia sempat mengajukan banding pada tahun 1993, namun saat itu ditolak. Richard tidak pernah mengakui perbuatannya sampai sekarang. Pada tahun 2020, ia pun bebas di usia 84 tahun. Ia pun dipindahkan ke panti jompo. Itulah kisah dari pramugari cantik yang bernama Hel Nielsen.